90,2 FM Suara Warga Indonesia. Pak, Apa Pak? gue lagi stres nih Pak. Kenapa tuh? Kemarin ikut ini SNBT. Anda umurnya udah berapa? Maksudnya biar masuk ke sini. Iya ngerti, tapi yang masuk akal dong bridgingnya. Iya. Bener, teknik radio ada bridging, tapi yang masuk akal. Kalau Bapak yang daftar kuliah saya nggak percaya dong jadinya. Iya. Katanya daftar S3 Pak. Edan. Ternyata belum boleh. Sepinter apa lo yuk? Harus S2 dulu ternyata. Hari ini kita akan belajar lagi soal satu hal yang sebenarnya udah pernah kita obrolin juga ya. Betul. Cuman waktu itu kita yang mampir ke sana. Nah, Nah, ini kaptennya yang datang ke sini, kapten Yoi. favorit kami ada Cap Fajar. selamat pagi Cap. Selamat pagi semuanya. Nah, ini nih kayak tadi yang kita bilang nih, kalau kemarin itu kita sempat ngasih taunya, mungkin yang lagi bingung, misalnya mau ngelanjutin dari SMA, mau ngelanjutin kemana. Waktu itu kita kasih tahu nih, salah satunya ada Politeknik Bumi Akpel nih. Nah, kalau sekarang mungkin ada juga nih yang masih dilema juga gitu. Aduh, iya sampai sekarang gitu. Mungkin ya gitu. Ada yang mau masuk kemarin mau masuk kampus negeri cuman nggak keterima. Aduh, mau kemana ya? Nih kita kasih tahu nih salah satu yang bisa kamu coba ini sahabat suara, Politeknik Bumi Akpel nih. Apalagi sekarang kan orang-orang Indonesia kayak banyak pengen banget Cap kerja di luar negeri atau kerjanya nggak di Indonesia. Luar negeri dulu ya. Gaji luar negeri, hidup di Indonesia. Ada yang pengen kayak gitu juga tuh Cap. Kita juga pengen. Semua pengen. Gak usah luar negeri lah, gaji Jakarta tinggal di Semarang deh minimal gitu ya. Enak udah itu kayaknya. Tapi kalau misalnya kita ngobrolin soal Politeknik Bumi Akpel nih, mungkin bisa jelaskan dulu Cap, Politeknik Bumi Akpel nih ini apa? Oke, ya selamat pagi semuanya. Kita dari Politeknik Bumi Akpel nih, kenalan dulu ya. Politeknik Bumi Akpel nih ini perguruan tinggi vokasi. Jadi teman-teman mungkin selama ini asumsinya kalau politeknik tuh kayak kesannya nomor 2 misalnya gitu ya, dari universitas. Sebenarnya sebetulnya sama levelnya. Cuman fokusnya di bidang vokasi, ilmunya terapan. Jadi 60% sampai 70% itu kurikulumnya praktikum. Gitu. Jadi kenapa vokasi sekarang jadi seksi gitu ya? Karena kita sekarang lulusan harus siap bekerja kan gitu. Bukan hanya sekedar pemahaman materi teori Cuman tahu aja banyak, gitu. Tapi Jadi juga praktek. Nah, kita fokusnya di vokasi kemaritiman atau di dunia pelayaran. Ada 4 program studi yang kita gelar di Politeknik Bumi Akpel ini. Ada yang berlayar itu 2 prodi. Politeknik Bumi Akpel ini punya prodi teknologi rekayasa operasi kapal dan teknologi rekayasa permesinan kapal. Itu nautika dan teknika yang berlayar. Jadi yang nautik itu nanti top karirnya adalah nakoda, kapten di atas kapal. Kalau yang engineer itu nanti chief engineer di atas kapal. Ini top karirnya. Nah, yang tidak berlayar ada 2 prodi juga, yaitu yang manajemen pelabuhan dan logistik maritim sama transportasi laut. Nah, bedanya kalau yang manajemen pelabuhan dan logistik maritim ini lebih banyak di lapangan, di pelabuhan, di gudang gitu ya. Kemudian kalau yang transportasi laut lebih banyak di perusahaan pelayaran, kantor gitu. Jadi sudah komplit lah, mulai dari yang di kantornya sampai dengan yang di lautnya ada. Berarti memang masing-masing bidangnya ini di Politeknik Bumi Akpel ini ada, mau yang di darat, mau yang di laut, itu semuanya juga ada. Ya, karena operasional kemaritiman kan memang dari darat dan di lautnya juga ya. Yang betul. Cari muatan, kemudian yang mengatur setelah muatan itu dibongkar dari kapal di pelabuhan, itu harus ada yang ngurusin kan gitu. Berarti segitunya ya, Iya, Cap, ya? sampai di sana. Jadi jangan dibayangin kalau misalkan udah masuk pelayaran kita pasti berlayar naik kapal gitu. Yes. Belum tentu ya Belum Cap tentu, ya. tinggal pilihan program studinya. Kalau orang tuanya nggak boleh anaknya jauh-jauh. Nah iya, karena masalahnya tuh kadang kan kayak begitu tuh. Iya. Pulangnya 3 bulan sekali. 6 Bulan 3 bulan sekali mah mending Pak. Emang Ini biasanya kadang berapa? Ada setahun sekali dapat liburnya atau apa, pokoknya itu sepanjang tahun di laut gitu. Ada nggak Cap? Ada sih. Oh, ada. Ada. Meskipun sekarang udah jarang ya. Meskipun sekarang udah jarang karena sekarang Iya. perusahaan dengan memperhatikan tingkat stres ya. Mental health. Mental health yang sekarang udah beda dengan zaman dulu ya. Sehingga sekarang udah banyak kontrak-kontrak pendek, 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Ada yang 1 bulan di kapal, 1 bulan di rumah bahkan gaji jalan Zamannya terus. Kapten Fajar. Ntar dulu, ini enak banget nih. Kayak ngomong 1 bulan di kapal, 1 bulan di rumah, tapi pas di rumah gajinya jalan terus. Iya. Lah kok bisa gitu? Lah memang begitu. Rumahnya di atas kapal.
Oh begitu. Jadi kan soalnya kan banyak masalahnya adalah pada saat orang tua ngedengerin, orang tua tahu mendengar Politeknik ya Akpel nih pelayaran maritim lah gitu. Wah anak saya ini berarti mau belayar kemana-mana jauh-jauh nggak pulang kan kayak gitu ya Kep ya orang tua banyak ya. Tapi ternyata kan kita ketika mau memilih jurusan di Politeknik Bumi Akpelni itu ada background jurusan SMA-nya. Itu yang jadi pertimbangan. Jadi kalau mau ke yang berlayar memang harus dari yang peminatan IPA lah gitu. Kalau dulu kan IPA, sekarang kan pakai peminatan itu ya, jurusan yang kurikulum merdeka kemarin. Nah itu jadi yang IPA atau dari SMK pelayaran yang sudah approve. Tapi kalau yang selain jurusan IPA, misalnya peminatan IPS, bahasa, komputer, apapun lah ya jurusannya, monggo bisa ke yang di darat administrasinya itu. Ya Kep ya, manajerial soal pelayaran. Dan itu juga kan akhirnya ngasih opsi juga ke orang tua. Oh berarti ternyata anak saya bisa nih masuk Akpel nih, tapi tidak perlu berlayar. Dia bisa di darat saja, yang bisa pulang ke rumah, atau enggak yang cuman beda kota kayak gitu ya. Sejak perkembangan Indonesia berniat menjadi poros maritim dunia, banyak pelabuhan dibuka, otomatis di darat pun juga butuh banyak support tenaga. Gitu. Kep mau tanya Kep, ini ada pertanyaan paling umum soal laut lah. One Piece tuh ada nggak sih Kep? Kita cari bareng-bareng yuk. Ya Fajar tahu lagi. Gak mungkin orang pelayaran gak nonton One Piece tuh, gak mungkin. Suka lah film itu ya. Saya sering banget sih pakai untuk buat gambaran sama anak-anak ya. Oh iya, itu gimana Kep? Jadi kayak kita misalnya ayo kita menuju ke horizon gitu kan ya. Red line, Campbell, kayak gitu yuk. Jadi lebih gampang juga diterima gitu. Anak-anak juga oh iya gitu. Terus nanti wah tapi kok ujiannya begitu, ini kenapa nggak ada ya? D-nya ini apa? Ya lebih ke spirit mentalnya sih, mental ketika kehidupan di laut. Mohon maaf, memang kehidupan di laut itu kan sampai dengan hari ini kita masih bicara kehidupan dunia maritim itu keras. Itu kan. Makanya kita persiapkan tidak hanya secara ilmu pengetahuan dan keterampilan, tapi juga mentalnya atau artinya istilahnya kesiapan untuk menghadapi dunia yang kerasnya itu. Makanya kemudian kenapa model pendidikannya pakai ketarunaan, militer. Nah, nanti kita bakal bahas lebih detailnya soal kayak apa sih sekolah di Akpel nih, sehari-harinya tuh seperti apa. Karena Kep Fajar barusan bilang kita ketarunaan, agak semi militer. Apakah seketat itu, sedisiplin itu, atau seperti apa? Nanti kita bahas lebih detailnya. Sahabat Suara yang mau tanya-tanya silahkan ya. Karena kita punya 10 hadiah. Ada 5 goodie bag dari Akpel nih. Terus ada 4 fresh money 50.000 dan 1 100.000. Oh, jadi langsung aja tanya. Kamu bisa WhatsApp di 0811 2700 902. Apapun yang mau kamu tanya, mungkin juga mau nanya daftarnya gimana atau apa, nanti kita tanya semuanya. Suara-suara warga Indonesia. Ayo kita ngobrol lebih lengkapnya lagi Kep soal kayak apa sih pembelajaran di Akpel nih itu. Yang mau aku tanyain dulu itu kan tadi ada 4 prodi akademik ya Kep ya. Ada yang nautika, teknika, terus ada yang manajemen pelabuhan dan logistik, terus apalagi transportasi laut. Transportasi laut. Nah, yang 2 di awal, nautika dan teknika. Ini mungkin tadi sahabat Suara ngedengar paling nggak pas SMA harus IPA. Padahal mungkin ada yang cita-citanya pengen jadi nahkoda juga. Tapi ya aku udah terlanjur IPS. Kenapa sih kok harus IPA Kep? Oke, 2 prodi yang pertama itu memang background keilmuannya IPA. Jadi artinya begini, di sana banyak perhitungan-perhitungan, gitu kan. Dan keilmuannya memang secara standarnya dari International Maritime Organization, dari IMO itu mata kuliah wajib dasarnya itu matematika dan fisika. Gitu. Jadi memang harus punya background itu. Kasihan kalau di SMA-nya nggak belajar fisika, terus kemudian waktu kuliah harus lihat rumus langsung pusing duluan, kan? Betul. Jadi kalau yang 2 prodi ini karena memang banyak perhitungan-perhitungan sih. Karena apalagi kalau misalnya ya menentukan arah gitu yang pakai penggaris khusus yang 2 yang dikletek-letek. Iya itu Mister Jajar ya. Tahu juga Mister Jajar ya. Itu apa namanya Kep? Mister Jajar. Iya, pokoknya itu kayak ngitung dari sini ke sini nanti dihitung digerak-gerakin gitu.
kayak gitu. Jadi ini misalnya nanti kita ambilnya itu derajatnya ke sana ke sini ke Iya, situ. pakai angka-angka derajat kan gitu. Iya, hitung-hitungan. Betul. Iya, kita ngitung 2.500 bagi 8-nya kita bingung kan. Terlalu sedikit yang dibagi soalnya. Kalau banyak yang dibagi enak. Termasuk yang teknik itu tidak harus dari IPA, boleh dari SMK, tapi yang rumpunnya juga teknik. Misalnya SMK otomotif gitu kan. Iya. Jadi dia sudah biasalah bongkar pasang mesin kecil, tinggal bedanya digedein cuma bautnya aja gitu Nah, ya, bautnya lebih gede. kecilnya. Itu SMK. Kemudian misalnya mekatronika gitu kan, yang memang dia sudah belajarnya elektronika, listrik, itu bisa. Kelistrikan. Gitu, bukan SMK. Kalau SMK-nya misalnya pariwisata gitu ya, SMK-nya Tata boga. Nah, itu silakan kalau mau ke yang 2 prodi berikutnya. Berarti bisa. Bisa. Karena lebih umum juga kalau Iya. yang di 2 prodi itu manajemen sama transportasi. Betul. Gitu. Oke, berarti memang disiapkannya pun sudah beda ya Cap ya, dari 4 prodi ini. 2 yang memang akan fokus berlayar sebagai nahkoda, engineer, terus yang 2 lagi untuk manajemen kelautannya. Betul sekali. Dan ini sahabat suara, kenapa kamu harus nyoba nih buat ke Politeknik Bumi Akpel ini? Karena tadi abis ngobrol sama Kapten Fajar, demand-nya tinggi. Nah, demand-nya untuk yang paling tinggi itu adalah untuk yang di laut. Betul. Sedangkan kalau untuk manajemen dan transportasi bukannya nggak ada, itu tinggi juga. Cuman yang lebih tinggi itu adalah untuk di laut. Yang di laut, betul sekali. Jadi kalau yang di laut ini kan ya semuanya sebetulnya, karena 4 prodi ini kan kita bicaranya kalau dunia pelayaran itu kan global, ya. Jadi perdagangan itu kan lintas negara, ya. Jadi kalau teman-teman yang mau keliling dunia gitu ya, yang mau berlayar, memang kansnya lebih besar karena apa? Perusahaan asing tidak hanya sekedar mencukupi jumlah kebutuhan pelautnya dari negaranya sendiri gitu. Karena juga keterbatasan jumlah pelaut di negaranya, sehingga kemudian ekspansi ke area Asia Tenggara sini ini luar biasa ya. Indonesia dan negara-negara tetangga kita ya, Filipina, Thailand, Myanmar itu supplier pelaut dunia yang sangat luar biasa. Jadi kebutuhan untuk pelaut dunia dari BIMCO ya statistiknya mengatakan masih sangat kurang, masih sangat dibutuhkan. Teman-teman dari Eropa, Jepang itu sudah banyak yang nggak kepengin berlayar lagi, atau kalaupun berlayar ya nggak lama gitu. Sehingga masih dibutuhkan tenaga-tenaga pelaut internasional gitu. Cuman memang kan pertanyaannya kembali ke kualitas dan mutu pelaut Indonesia, bisa nggak masuk ke pasar kerja internasional gitu. Kalau yang di prodi yang di darat ya, meskipun katakanlah mungkin bukan di luar negeri, tetapi banyak juga sekarang perusahaan yang pakai model PMA tuh ya, penanaman modal asing ya, yang asing, dia subholdingnya ada di Indonesia gitu kan. Otomatis dia akan atau buka cabang atau keagenan di Indonesia, dia akan membutuhkan sumber daya manusia untuk handle kantornya yang ada di Indonesia gitu. Dan apalagi sekarang seperti kayak pengawakan agensi itu ya, tadi saya bilang kebutuhan untuk tenaga kerja di lautnya banyak. Nah, yang ngurusinya, yang melakukan rekrutmen, seleksi, pengirimannya, itu kan butuh orang-orang yang di daratnya. Jadi pelautnya nggak bisa, kalau istilahnya bukan nggak bisa sih, tapi akan lebih mudah kalau ada manning agency yang ada di Indonesia untuk membantu mengkomunikasikan dengan perusahaan di sana. Nah, itulah salah satu dari manajemen ini juga nih, masuknya yang di sini. mengerjakan teman-teman yang di darat. Berarti demand-nya tinggi dan yaitu orang-orangnya yang buat misalnya perusahaan-perusahaan Eropa, karena kita mikir kan ya kalau di luar itu ya Eropa mana gitu, mereka itu di situ manningnya kurang, akhirnya nyarilah ke Asia. Dan Politeknik Bumi Akpel ini salah satu yang menyediakan pelaut handal. Gitu. Kemarin kita barusan wisuda di salah satu acara di rangkaian wisuda itu adalah penyerahan alumni kepada perusahaan. Jadi ada yang sudah, bahkan yang 3 itu belum kerja terus baru kita serahin, itu enggak, sudah bekerja sebetulnya secara realnya udah kerja. Cuman kita bikin ada seremoninya lah ya, menyerahkan dari perguruan tinggi ke dunia kerja. Kenapa? Karena ya memang perguruan tinggi harus punya tanggung jawab moral untuk menyalurkan lulusannya itu bekerja. Enggak hanya sekedar wisuda wis bar, pokoknya wis sudah. Udah gitu. Pokoknya udah ya, kita lepas tanggung jawab ya, gitu kan. Ada yang kayak gitu. Sedangkan kalau Politeknik Bumi Akpel nih ya benar-benar
disiapkan semuanya. Betul. Kita punya satu unit yang mungkin nggak semua kampus ada, namanya unit pengembangan kerjasama dan pusat karir. Nah, di unit pusat karir inilah yang fokus untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk rekrutmen fresh graduate. Sekarang kan fenomenanya cari pekerjaan begitu lulus dari kuliah susah, gitu kan. Nah, itu yang kita fokuskan di 3 tahun terakhir ini. Jadi begitu lulus dari Akpel nih outputnya jelas banget mau kemana ya Cap ya. Ya. Nah, dengan rekomendasinya banyak gitu. Itu privilege yang nggak didapetin di kampus-kampus lain sih, setuju sih Cap aku Cap. Betul. Nah, cuman untuk mendapatkan privilege itu, tes masuk ke Akpelninya mungkin juga nggak main-main, Pak. Nah, kasih tahu dong Cap, untuk masuk ke Akpelni ini tuh apa aja yang mungkin perlu sahabat suara siapkan? Oke, untuk masuk ke Akpelni ada seleksi, ada 5 tes yang harus dihadapi. 5 Cap. Oke. Banyak ya. Yang pertama tes potensi akademik. Sebetulnya tes potensi akademik tuh bukan kita mau menguji lalu nilainya berapa, enggak juga sih. Cuman kita mau tahu basic levelnya calon taruna kita tuh gimana sih gitu. Supaya nanti kita nyiapkan proses akademiknya bagaimana. Nah, bagi mereka yang punya prestasi di ranking misalnya 1 sampai 10 di sekolahnya atau mungkin pernah ikut juara, kalau sekarang masih ada cerdas cermat nggak sih? Olimpiade Cap. Olimpiade Cap. Pakai Olimpiade. Cerdas cermat ya Allah. kelihatan banget ketuanya ya. Ya itulah kira-kira ya yang maksudnya bidangnya akademik, kami nggak ikutkan tes itu, udahlah gitu ya. Oh, langsung aja udah itu masuk tes gitu. potensi akademik. Kemudian ada kesamaptaan. Kesamaptaan tuh lari, push up, sit up gitu ya, lari 12 menit, push up sama sit up 1 menit. Kalau mereka yang punya kejuaraan di olahraga, ya misalnya juara apa bela diri, basket, Catur Cap. Nah, catur ya. Catur kayaknya akademik malah ya. itu juga kita bebaskan. Kita tes gitu. Udah atlet kok ya kan, masih kita tes lagi lari misalnya. Oke, kemudian ada tes kesehatan. Ini yang paling penting, yang paling pokok, yang paling bisa menjatuhkan lah istilahnya dalam bahasa tanda kutipnya. Karena memang kita di laut kan strict butuh sekali, daya tahannya betul, tinggi gitu. sekali Dan harus. ada standar ketentuan dari internasional yang kita jaga kan. Misalnya kesehatan mata. Oke. Kalau yang di nautik teknik nggak boleh minus lebih dari, kalau angka optiknya tuh 6/12 gitu. Nah itu ya kira-kira -setengah atau 3/4 lah. Itu ya. Waduh, kecil banget itu, gimana Iya, cara makanya nembus itu? kalau untuk yang di nautik dan teknik, tapi yang di prodi 2 lagi nggak terlalu ketat. Kemudian setelah itu ada wawancara. Jadi ada ya interviewnya bukan juga yang ngetes sampai ini sih. Kita mau tahu minat bakatnya, kemudian apa namanya ya tahu informasi Akpel ini dari mana, sekedar menggali niat betul. Nah ada psikotes yang terakhir. Psikotes pun juga bukan yang dalam rangka wah ini nggak cocok nih hidup di laut gitu ya. Tapi kita perlu punya data dasar anak ini latar belakangnya bagaimana atau kondisinya, sehingga kita tahu treatmentnya bagaimana selama 4 tahun ke depan. Gitu sih sebetulnya. Jadi seleksinya nggak yang kayak misalnya, banyak sih yang nanya kadang-kadang ya ke DM kita, Pak kalau gigi saya nggak rapi gimana gitu kan. Karena asumsinya kayak mau sekolah di militer gitu kan, sekolah ketarunaan yang benar-benar taruna gitu. Pak tinggi saya kurang 1 senti, udah masuk aja lah gitu ya. Itu ada nggak kayak pertanyaan paling sepele itu biasanya tinggi dan berat badan minimal, itu pasti sering banget ditanya itu. Kalau tinggi berat badan tuh yang penting ideal. Memang ada sih, kita punya standar 160, kalau cowok cewek 155. Tapi kan masih bisa lah kalau orang bukan Indonesia. tiba-tiba lalu menyurutkan niat untuk kurang sekian senti. Tapi ada nilai lain nggak, ada potensial lain yang dia punya. Makanya kita tesnya bukan gugur per tes itu gugur nggak, dites langsung semuanya nanti baru dilihat. Kayak kita pernah punya atlet pencak silat nih, tingginya nggak nyampe 150 aja nggak nyampe, tapi atlet pencak silat kan bisa bawa nama kampus kita ke dunia nasional, internasional ya. Jadi ya ada nilai plus, jadi saling menutup aja di nilai itu. Kalau elek semua ya kok berani-beraninya. Kalau elek semua Boyo tahu diri, sebelum daftar tuh tahu diri sahabat suara. Tapi Cap, dari 5 syarat masuk yang Cap sampein itu tidak ada berenang Cap? Nggak ada. Berenang itu nanti malah justru jadi kayak ekstrakurikuler wajib di semester 2. Jadi nggak harus bisa berenang dulu sebelum masuk Akpel nih gitu. Kalau bisa berenang oke gitu ya. Kalau belum bisa nanti kita ajarin. Gitu. Jadi kalau misalnya yang tuh kayak tadi tuh yang takutnya aduh ini kalau pelayaran itu pasti ke luar negeri, tidak, di dalam negeri juga ada gitu ya kan ya. Terus juga aku tidak bisa berenang, tidak juga, minimal bisa tahan napas aja udah. 2 jam. itu udah cukup dulu kok. Tahan napas aja dulu.
Cepet-cepet di minimal air. nggak panik lah, bisa minta tolong. Itu lebih penting sih, Cap. Oh, tolong. Minimal bisa pakai pelampung deh. Nah, karena kan gitu. kita belajar menggunakan alat keselamatan. Kan? Iya, betul begitu juga. Terus jadi buat yang mikir kayak wah aku nggak bisa berenang tapi mau nyoba ini, ya udah nggak apa-apa, bisa. Coba aja dulu. Dan nggak Gitu. perlu khawatir ya, seperti yang Cap Fajar tadi bilang, tesnya itu bukan gugur di tes 1 gugur terus nggak bisa lanjut gitu, enggak ya Cap ya. Tesnya nilainya tetap dari akumulasi 5 tes itu. Betul. sekali. Betul. Dan ini berarti kalau sekarang ini udah gelombang keberapa nih, Cap? Sekarang kita lagi penerimaan gelombang ketiga sampai Oke. dengan tanggal 20 Juni. Nanti tesnya tanggal 23-24 Juni. Oh. Oke. Gelombang 3. 5 tes itu dalam 1 hari Cap atau 2 hari dipisah? sih. Oh, 2 hari. Ya. 2 hari untuk 5 tes ini dan terakhir sampai 20 Juni itu untuk gelombang 3. Gelombang 3. Berarti kalau gelombang 3 ini kemungkinan bakal ada gelombang 4 kah atau kuotanya begitu sudah diselesai kita selesai di gelombang 3, Cap? Tapi untuk tahun ini kita siapkan gelombang 4 sih. Tenang khusus kalau tahun ini. berarti. Tahun sebelumnya cuma 3 gelombang. Nah, berarti lagi butuh banyak nih sahabat Iya. suara, peluang nih buat kamu daftar. Betul. Jadi nanti kalau misalnya kamu pengen tanya-tanya atau juga mau tahu bisa langsung cek aja di Instagram ada, di TikTok ada gitu. Nanti kita masih bakal nanya-nanya lagi buat daftarnya ini karena kan tadi sampai gelombang 3 20 Juni. Caranya gimana? Habis ini kita tanya sama Cap Fajar. FMI Suara-Suara Warga Indonesia masih ngobrol sama Cap Iya. Fajar dari Akpel nih. Nah, terakhir nih kita tanya-tanyanya. Ini tadi ada yang nanya, Cap. Ini ada beasiswa nggak, Cap? Katanya begitu. Ada beasiswa, ada dari yayasan, ada dari lembaga sendiri, ada dari alumni, ada dari perusahaan pelayaran banyak. Oh, berarti kok dari perusahaan pelayaran? Kalau perusahaan pelayaran itu biasanya gini nanti mereka nyeleksi calon yang akan jadi namanya kadet ya, taruna praktek di kapalnya. Itu diseleksi di kampus. Nah, nanti dibiayai itu kuliah mereka. Biasanya dari mulai semester 3 atau 4. Oke. Gitu. Nah, nanti terus prakteknya di perusahaan itu, lalu nanti setelah lulus kembali lagi ke perusahaan itu. Gitu. Ada yang nggak pakai kewajiban gitu. Udah salah satu perusahaan pelayaran kemarin kasih kita beasiswa, ya udah cuman kasih aja, nggak ada kewajiban untuk anaknya harus kerja di situ. CSR-nya lah. Ibarat biasanya CSR-nya betul. ada yang ibaratnya itu emang pure CSR, ada yang rekrutmen berkedok CSR. Betul, dia inden dari awal. Iya. Jadi kayak dari awal Cap, ini saya kandidatnya begini, ini dari berapa yang masuk ini saya mau ngasih misalnya 4 atau 5 gitu. Ini yang mana nih, Cap gitu. Ya. Oh, dari hasil itulah nanti kita lihat Ya. prestasi apa semuanya. Mereka yang nyeleksi sendiri sih, kita ngasih Oh, calonnya iya? aja. Kalau perusahaan tuh perusahaan yang datang melakukan seleksi atau anaknya kita kirim ke perusahaan untuk ikut seleksinya. Berarti sampai sebegitunya perusahaan nyari langsung ke Betul. situ. Maka kebutuhannya udah langsung spesifik dan qualify-nya harus tinggi. Betul. Sesuai dengan apa yang mereka mau lah gitu. Jadi ibaratnya begitu. Nah, terus Cap tadi kita untuk gelombang kan tadi sudah dibahas kita ini udah ada gelombang 3. Ya. Terus sampai 20 Juni apa aja yang harus disiapkan kalau misalnya ini sahabat suara, mau ini saudaranya, mau ini temen, anak, apa semuanya mau daftar di Politeknik Akpel nih. Oke, kalau yang di Semarang atau sekitar Semarang mau datang langsung ke kampus boleh ya. Kalau yang jauh daftarnya online aja. Oke. Nah, di ptb.akpelni.ac.id. Oke. Silakan klik di situ, nanti bikin akun lalu upload syarat-syaratnya di situ dan daftar. Kita tetapkan biayanya kalau dia pilih satu jurusan, jadi dia hanya mau fokus di satu jurusan, Iya. itu 500.000. Kalau dia mau misalnya aku nggak keterima jurusan ini, jurusan satunya deh gitu. Jadi dia boleh milih 2 jurusan, itu 600.000. Oh, dalam sekali daftar Dalam bisa sekali langsung daftar 2 dia langsung jurusan milih 2 nih, Cap, ya? jurusan. Oke. Berarti misalnya dia ini mau ngambilnya yang misalnya SMK pelayaran nih atau apa, mau ngambil dua-duanya yang Nautika sama Teknika, bebas. Ya, asal background jurusan SMA-nya memenuhi, silakan. Misalnya mau ngambil yang Nautika sama manajemen, itu Ya, juga bebas. Oke, boleh. Begitu. Misalnya kalau yang peminatannya IPS atau yang sekarang ini apapun lah yang tidak ada eksaknya, mau ngambil manajemen sama Atau transportasi laut. bisa Ya, dua-duanya. gitu. Betul sekali. Begitu. Itu yang pertama, Cap. Terus Oke. berikutnya apa, Cap? Oke, nah kalau sudah bikin akun, sudah mendaftar, nanti bisa cetak kartu tesnya sendiri, kemudian tinggal datang di hari seleksinya tanggal 23-24 Juni. Oh. Kalau misalnya
dari luar kota kan bingung nanti di Semarang di mana ya gitu. Silakan kami sediakan kamar di asrama. Free, gratis. Free juga, Kep. Silakan tidur di asrama dan merasakan sensasinya menjadi taruna dulu kan semalam 2 malam. Iya. Spill sehari 2 hari lah. Gitu. Berarti ini cuman misalnya nih ada yang dari luar Jawa lah Banyak. gitu. Datang cuman tinggal ini saya kartu ujiannya. Iya. Datang dapat kamar. Siap, udah kita siapin kamarnya untuk yang dari luar kota, luar pulau. Yang Semarang pun kalau mau nginep sama-sama teman-temannya, kenalan dari malam sebelum tesnya barangkali ya silakan juga. Guys, sih, gitu. staycation yuk guys yuk. Daftar Akpelni. Daftar Akpelni. Angkanya gitu kan, 500.000 dapat kamar 2 malam kan. Terus tadi ada nanya, ini sama breakfast nggak? Nah, cuman itu nggak dapat. Ya. Si ikut ulu hati. Cuman itu yang nggak dapat. Ya, makannya nyiapin sendiri. Cuman waktu hari tesnya, pas seleksi hari hanya kita siapin makan siang. Pas di Jadi tesnya. memang benar-benar nggak perlu mikir lagi deh gitu. Kalau emang dari luar kota, karena kan ya cuma tinggal mikir tiket ke sini aja, udah. Betul sekali. Tempat makan, tempat tidur semuanya sudah disediakan untuk calon peserta yang mendaftar. Begitu. Nah, kaitannya dengan tadi awal kita ngomong soal pendaftaran di perguruan tinggi negeri, satu info buat teman-teman yang kemarin misalnya gagal di perguruan tinggi pelayaran negeri, ya sebut merek lah misalnya dari PIP, STIP, BP3IP manapun ya. Kalau misalnya mau daftar di Akpelni, kita tinggal ikuti tes kesehatan dan psikotes saja. Jadi wawancara ya, sorry. Jadi yang akademik sama Samapta kita bebaskan. Jadi dia tinggal ikut wawancara, tes kesehatan dan psikotes. Gitu. Karena kita butuh data dasar tadi ya. Jadi silahkan bawa kartu tesnya. Dari kartu tes dari kampus negerinya yang nggak keterima itu, bawa ke Akpelni untuk nanti tetap daftar lewat prosedur biasa. Nanti waktu hari H tesnya bawa kartu tesnya itu untuk kita bebaskan 2 tes itu. Yang langsung nilainya pas. Wih, baik sekali. Tapi nampung. ingat tuh yang misalnya daftar di sekolah-sekolah pelayaran. Nanti ada yang saya kemarin daftar di Poltekkes ini kebidanan. Tiba-tiba daftar Akpelni. Loh, nanti kalau tiba-tiba ada yang melahirkan di kapal gimana? Kayak kan butuh saya. Itu ada sertifikasinya tuh, ada diklatnya di Akpelni. Gitu. Jadi kalau misalnya yang sudah mendaftar di negeri, at least tes yang awalnya udah lewat dulu. Oh begitu tuh. Buat yang kemarin daftar di negeri yang misalnya nggak keterima, ini udah dapat lepas 2 tes awal. Terus juga yang dari luar kota udah disediakan tempat tinggal untuk tesnya gitu. Jadi kayak gitu sahabat suara dari Politeknik Bumi Akpelni ini yang benar-benar mau menerima gitu. Buat kamu yang niat mau jadi pelaut, mau jadi berkarirnya di dunia maritim, di sini tempatnya. Oke. Setelah tes 2 hari itu berarti tinggal nunggu hasil Ya, pengumumannya. pengumuman ya, paling Pak, ya? lambat 3 hari lah dari sejak tes itu sudah 3 kita hari umumkan. Gue cepet banget. Ya, yang agak lama tinggal nunggu hasil tes kesehatan sih, karena kan yang ngetes itu bukan kita ya, maksudnya kita pakai pihak ketiga yang memang ada tim independen dan dokternya sendiri. certified gitu. Jadi yang kesehatan ya memang dari yang sudah approve dari Kementerian Perhubungan, kemudian Samaptaan dari TNI Angkatan Laut gitu. Oke. Nah, hasil dari mereka nanti kita kumpulkan dulu, baru kita ya yudisiumkan lah, kita sidangkan itu baru kita umumkan. Paling biasanya kalau tesnya Selasa, Jumat sudah pengumuman. Itu tinggal daftar ulang. Wah, siap-siaplah sahabat suara buat kamu sendiri mungkin yang sekarang ada batas maksimal umur untuk mendaftarkan. Oke, 2 prodi yang berlayar batas umurnya 23. Kalau yang tidak berlayar itu batas umurnya 25 tahun. Wah, udah nggak bisa. Ya. Sekolah lanjut aja, sekolah. Kalau yang dari D3 bisa transfer ke S1. Kita punya jalur RPL untuk yang transfer dari D3 ke D4. Alumni kita yang lama dulu. Tetap nggak bisa kan. Lu masih bisa chat. Jadi nanti kita ini lo email aja yang penting skripnya. Gitu. Baik. Kalau begitu buat kamu nih sahabat suara yang mau daftar di Politeknik Bumi Akpelni, tadi bisa langsung aja buka websitenya tadi apa, Cap? PTB itu Penerimaan Taruna Baru .akpelni.ac.id. ptb.akpelni.ac.id. Kamu langsung buka aja, terus juga nanti bikin akun, upload semuanya data-data, dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dan tunggu nanti waktu
waktu untuk ujiannya begitu. Dan ingat tuh yang dari luar kota jangan takut, disediain tempat buat tidur. Tuh kalau begitu. Nah, thank you Cap ya. Udah Sama-sama. banyak sekali yang kita tahu soal Akpel nih sahabat suara. Tinggal langsung main-main aja ke Akpel nih kalau kamu di Semarang. Yang dari luar kota tinggal buka websitenya, di situ komplit semuanya. Tadi aku juga udah buka, pelajarin prodinya yang masing-masing pengen dimasukin, atau langsung tanya-tanya DM di akunnya Akpel nih juga bisa. Boleh, ya Cap ya. silakan. Akun Instagramnya apa Cap? Akun Instagramnya kampuspba.official. kampuspba.official. Itu Instagram. TikTok Cap? TikToknya sama, kampuspba.official juga. Oke. Kadang live juga itu soalnya. Iya, waktu itu kan kita live juga sama Cap Fajar waktu itu. Oke, terima kasih banyak ya Cap ya. Sama-sama. Semoga makin banyak pelaut-pelaut yang kompeten pastinya lulusan dari Akpel nih. Amin. Karena ingat sahabat suara, ini pelaut nih. yang handal tidak dilahirkan dari lautan yang tenang, tapi dilahirkan dari Politeknik Bumi Akpel. Masuk. Terima kasih Cap Fajar sekali lagi sudah datang ke sini. Terima kasih sahabat suara. Betul. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Bye bye.